Pak Aba, bagaimana kabarnya? Baik. Kabar Gimana, baik ya Pak. Terima Cinta? kasih sudah Kabar? berkenan berdialog bersama Sehat kami ya? Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Cukup banyak sebetulnya ya Pak ya Iya, program iya. yang menjadi prioritas saat ini. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis Pak. Terkait dengan program makan bergizi gratis juga tentunya ada kebutuhan SDM Pak di sana Betul. Pak. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya kan setiap program kegiatan itu perlu support dari sumber daya manusia ya. Ya. Karena dia menjadi mesinnya ya di birokrasi. Termasuk juga kompetensi yang dibutuhkan di sana kan. Ya. Jadi bukan hanya kita membutuhkan SDM, tapi juga harus dibarengi dengan kompetensinya. Termasuk juga misalnya tadi Mbak Sinta menyinggung tentang teman-teman di BGN, di MBG. Itu kan lembaga baru ya. Jadi ada beberapa lembaga baru, khususnya yang menjadi prioritas Pak Presiden, itu harus kita support dari aspek SDM-nya. Dan itu memungkinkan. Dan kebetulan di BGN itu, di SPPG, untuk ngisi di SPPG itu adalah melalui status mereka itu, ASN itu sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, oleh sebab itu, karena memang itu sangat dibutuhkan dan menghitungnya lebih mudah sesungguhnya, berapa jumlah SPPG, satu SPPG 3 orang, berarti tinggal dikalikan aja kan berapa jumlahnya. Sehingga mereka itu ketika kami buka ya, mereka mendaftar dan mengikuti seleksi. Jadi, walaupun tadi ada pengangkatan atau seleksi yang khusus untuk lembaga baru, ya lembaga baru kan bisa apa saja bisa ya. Ya. Dulu ketika KPK beralih pun, dulu kan kita juga mengalihkan pegawainya juga. Nah ini juga termasuk yang BGN. Kalau BGN kan mereka tetap melalui proses seleksi. Iya. Jadi seleksinya juga CAT di BKN, ya CAT BKN. Cuma memang kuotanya yang disiapkan secara khusus. Jadi artinya kuota secara khusus itu tidak dibuka dengan kementerian-kementerian yang lain, tapi khusus di BGN. Jadi di BGN itu kebetulan ada mereka yang sudah melaksanakan tugas di situ dan mereka mendaftar, ikut seleksi biasa, ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi, ada SKD, ada TKD, ada tes kompetensi dasar ya, termasuk juga seleksi lain yang dibutuhkan gitu. Dan itu memang mereka memenuhi syarat untuk di sana. Nah, kebetulan kan kalau kita mengikuti seleksi itu seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk daftar. Cuma masalahnya kalau dipersyaratkan pengalaman saya cocok apa enggak ya ketika di MBG. Kalau saya misalnya kualifikasi pendidikannya sesuai atau tidak dan sebagainya. Jadi artinya memang untuk lembaga-lembaga baru yang membutuhkan SDM yang mungkin kan apalagi kinerjanya tuh harus cepat. Ya. Untuk memenuhi tadi gizi dan sebagainya, ekspektasi Pak Presiden yang cukup tinggi terhadap BGN melalui SPPG dan sampai sekarang alhamdulillah mereka sudah berstatus sebagai P3K dan mereka punya tanggung jawab besar akhirnya untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Baik Pak, lalu jika dikaitkan dengan P3K itu sendiri ya Pak, untuk saat ini sebetulnya seberapa besar sih Pak skema P3K yang akan dimanfaatkan untuk bisa menutup kekosongan ya Pak ya dari pensiun massal dibandingkan jalur CPNS itu sendiri Pak? Iya. Artinya skemanya seperti apa nih Pak? Emang ada 2 skema ya untuk pengisian ASN itu ya. Jadi skema pertama mulai dari formasi, ya formasi itu bisa dari PNS P3K atau formasi perpindahan jabatan dari jabatan satu ke jabatan lain untuk jabatan ini kelebihan, misalnya guru kelasnya kelebihan, ternyata dia punya potensi untuk jadi guru mata pelajaran misalnya, ya itu kan bisa dipindah juga. Nah yang untuk formasi itu skemanya kan memang PNS dan P3K itu beda, tapi dua-duanya disebut sebagai aparatur sipil negara. Kalau misalnya skema untuk PNS, kenapa dia disebut karir ya? Karena memang dia ada berjenjang kan gitu ya. Nah, sebetulnya konsep P3K itu adalah disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kebutuhannya tidak ada untuk P3K, misalnya kita bisa stop juga untuk P3K itu. Tapi kan ini kemarin itu banyak kebutuhan-kebutuhan mendesak. Nah, di P3K itu ada fleksibilitas, Mbak Sinta. Itu yang kemarin kita buka itu. Ya. Kalau kita buka kemarin ada 1,7 juta non-ASN, itu kan usianya ada yang lebih dari 35, bahkan ada yang 50 ya. Bahkan ada yang 2 tahun lagi dia
selesai. Nah, kalau PNS sementara paling tinggi itu kan 35 tahun. Jadi artinya ruang fleksibilitas itu kita bukalah di P3K. Yang kedua, P3K itu kenapa dibuka? Untuk menjaring tenaga-tenaga profesional. Itu misalnya kita nggak punya guru matematika yang hebat, ternyata Mbak Sita guru matematika yang hebat. Boleh nggak diambil tuh jadi guru madya misalnya? Itu boleh sesungguhnya. Tapi itu akan terpenuhi dalam 5 tahun. Oh, berarti kontraknya 5 tahun. Karena setelah itu kami sudah bisa mendayagunakan dari yang ada. Atau ada ahli nuklir misalnya. Ternyata ada dirjen yang kosong. Dia ahli nuklir nih. Dia bisa. Jadi artinya P3K itu ya memang diberlakukan secara khusus sesungguhnya. Baik Pak, tapi ini kan menarik kalau kita lihat sebetulnya kan saat ini sedang ada perampingan begitu ya Pak ya. Nah, kalau dikaitkan perampingan ini dengan adanya penambahan, apalagi dengan kehadiran P3K, tanggapan Anda sebetulnya seperti apa sih Pak? Satu sisi perampingan, karena kenapa? Kemarin gitu kita memang agak dilema ya. Dilemanya satu sisi ada mandat di dalam Undang-Undang 20 2023 untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Ya, satu sisi kita ingin merampingkan birokrasi, tapi meningkatkan kualitas. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya tugas kita saat ini adalah melakukan penataan, Mbak Sita. Jadi termasuk yang teman-teman yang kemarin yang baru masuk, apakah kualifikasi, kompetensi, kinerjanya udah bagus apa enggak? Ya kalau nggak bagus, saya sampaikan bukan hanya P3K yang bisa diberhentikan, PNS pun bisa diberhentikan juga. Ya kalau dia tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan, misalnya dia tidak memenuhi aturan disiplin, ya bisa diberhentikan juga. Jadi sebetulnya sama saja. Cuma basis dari P3K itu kontrak. Nah, mudah-mudahan makanya nanti kami akan lihat untuk formasi 2026 pun kami kan belum tahu juga nih apakah disetujui atau tidak. Berarti oleh Kementerian Keuangan misalnya pertimbangannya apa dipertimbangkan atau tidak. Tapi nanti juga kita akan melihat berarti kita harus mengoptimalkan potensi ASN yang ada saat ini, termasuk juga kekurangan, termasuk pertanyaan selanjutnya redistribusi itu yang Mbak Sinta tadi. Baik Pak, dengan adanya 160.000 PNS yang pensiun di tahun 2025, ini untuk saat ini sektor pelayanan publik mana Pak yang mengalami kekosongan atau juga mungkin boleh dikatakan zona merah, dan juga di tahun 2026 ini sektor mana yang akan didahulukan untuk diisi Pak, dan pola rekrutmennya sendiri akan seperti apa? Jadi yang pertama Mbak Sinta terima kasih ya. Jadi artinya kalau kita bicara kebutuhan ASN itu akan bergulir terus ya. Artinya bergulir sesuai dengan kebutuhan di titik mana dia membutuhkan ASN. Nah, ini kan pensiun juga setiap tahun ya sekitar 160.000, 166.000 lah ya yang pensiun. Termasuk juga yang di tahun 2025 kemarin. Ya. Nah, itu berarti kalau kita menggunakan prinsip zero growth, ya berarti yang 160.000 itulah yang akan kami rekrut. Tapi nanti ini kan perlu juga kebijakan bukan hanya dari Kemenpan RB, tapi juga membutuhkan pertimbangan misalnya dari Menteri Keuangan, termasuk juga ketersediaan anggaran. Nah, kalau kita lihat dari komposisi saat ini, ASN kita kan ada kurang lebih sudah 6.500.000-an ya. Nah, dari jumlah itu sesungguhnya kita ada kelebihan kemarin stok ASN kita di 2024 karena formasi kita itu ada 1,2 juta. Pelamarnya tahu nggak yang kemarin itu? Itu kurang lebih 5 jutaan dari formasi kita yang ada saat itu. Nah, oleh sebab itu dari pemetaan itu nanti kita akan lihat sebetulnya di pos-pos mana, formasi-formasi mana yang memang ada kekosongan untuk ASN, baik dia PNS maupun P3K. Saya kira memang kalau dilihat dari aspek pensiun itu rata-rata merata gitu. Tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi pelayanan publik. Cuma yang kita harus bangun adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik dengan kualitas ASN yang ada ini. Jadi sesungguhnya nanti formasi ini dalam rangka mengoptimalkan kinerja pelayanan publiknya, kinerja pemerintah, sehingga nanti masyarakat merasa terlayani lah dengan kebutuhan. Jadi rata-rata kalau menurut saya dari jumlah itu kan jumlah untuk seluruh Indonesia. Jadi ASN pusat maupun ASN daerah. Dan lebih dari 80%, 70% lebih itu kan ASN kita itu ada di pusat. Ada di daerah. Kalau pusat itu sekitar 20%-an.
Baik. Nah, oleh sebab itu nanti komposisi ini sepertinya akan merata nanti jumlah kekosongan-kekosongan itu. Dan salah satu yang menjadi concern kita adalah salah satunya tadi pemenuhan untuk sekolah-sekolah yang belum ada gurunya atau pemenuhan gurunya belum optimal. Termasuk juga di bidang kesehatan. Dan yang lebih penting kita harus memberikan ruang kepada talenta-talenta baru untuk bisa bergabung menjadi aparatur sipil negara apabila memang lowongannya dimungkinkan di tahun 2026. Baik Pak, jadi jumlah ASN yang ada di daerah ini sekitar 80%, begitu Pak, yang ada di pusat 20%, sementara mungkin sektor pelayanan publik yang akan diutamakan ini untuk sementara atau untuk saat ini adalah ke sektor pendidikan dan juga kesehatan ya Pak? Ya, salah satunya gitu ya. Baik Pak, lalu selanjutnya dari Kemenpan RB sendiri bagaimana caranya Pak untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pengisian jabatan dengan posisi yang ditinggalkan Pak untuk saat ini? Artinya upaya perampingan birokrasi sendiri sebetulnya ada tidak sih Pak? Betul. Ini pemerintah itu sudah melakukan simplifikasi. Dulu untuk memperluas fungsi dan berbasis pada kompetensi, itu beberapa jabatan struktural, khususnya jabatan eselon 3, 4, itu dialihkan menjadi jabatan-jabatan fungsional. Karena basis dari karir dan pelaksanaan tugas ASN itu adalah basisnya jabatan. Betul nanti. Misalnya jabatan-jabatan itu kan ada 3 kelompok jabatan, ya. Kalau besarannya itu ada kelompok jabatan, ada manajerial, non-manajerial. Ya, ada jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan administrasi, dan ada jabatan pelaksana. Ya. Nah, ini untuk jabatan-jabatan pelaksana dan jabatan-jabatan fungsional, itu nanti menjadi basis untuk rekrutmen kita. Karena basis untuk jabatan selanjutnya itu adalah di jabatan-jabatan fungsional. Ya, mulai dari jabatan fungsional bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teknologi, ya, termasuk juga jabatan-jabatan pendukung lainnya. Ya. Nah, itu nanti yang akan menjadi fokus kita supaya basis kita itu betul-betul kepada pelayanan. Nah, nanti fokusnya adalah usulan dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat, dari kementerian, lembaga yang mengirimkan ke Kementerian Pan RB. Jadi, mana sih kekosongannya? Kemudian yang mengetahui kebutuhan bahwa oh, ada jabatan A, jabatan B yang kosong itu di kementerian lembaganya. Nanti melalui informasi kita, maka kita akan lakukan perval, ya, diverifikasi dan kita validasi itu Mbak Sinta semuanya. Betul nggak nih jabatan ini dibutuhkan? Upaya perampingan birokrasi melalui digitalisasi ya Pak artinya? Salah satunya digitalisasi. Karena nanti sistem rekrutmen kita, nah ini bagus nih pertanyaannya nyambung ya. Nah digitalisasi itu mungkin nanti akan mengurangi jabatan-jabatan yang tereliminasi oleh teknologi, oleh digitalisasi. Yang tadinya orang 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan sebagainya gitu, pekerjaan itu hanya cukup 1-2 orang. Nah itu salah satu juga simplifikasi upaya kita untuk merampingkan jumlah ASN kita, tapi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Nah itu yang nanti yang menjadi pertimbangan kita. Nah, makanya sekarang digitalisasi pemerintah di birokrasi kita itu menjadi salah satu program, ya termasuk transformasi digital nanti yang berdampak juga kepada bukan hanya dari aspek SDM-nya, tapi juga mekanisme kerjanya. Nah, mekanisme kerja udah semakin berubah. Contoh misalnya kami di Kemenpan, Mbak Sinta, saya tuh bisa bekerja di mana aja loh, dengan Smart ASN yang dimiliki Menpan aja misalnya ya. Itu juga saya sudah bisa mendisposisi, sudah bisa berdiskusi, kemudian juga sudah bisa menjawab surat dan sebagainya, masuk staf-staf kami. Makanya salah satu WFA itu juga harus didukung oleh teknologi informasi juga, jadi penggunaan perangkat digital itu menjadi hal yang cukup penting gitu ya di dalam mekanisme kerja birokrasi kita.